Subang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki lahan yang subur. Letaknya ada di sebelah utara provinsi ini, berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Karena tanahnya subur, sebagian besar lahan di kabupaten ini digunakan untuk pertanian. Selain itu, Kabupaten Subang juga menjadi salah satu jalur utama perekonomian masyarakat di Pulau Jawa, karena dilintasi oleh Jalan Pantura dan Tol Cipali. Mengenai penamaannya, tidak ada catatan resmi mengenai dari mana asal kata Subang yang kita kenal saat ini. Acuan untuk mengetahui asal-usul nama Subang, sebagian berasal dari cerita rakyat atau ingatan kolektif orang-orang tua zaman dulu. Salah satu kisah yang terkenal mengenai asal mula nama Subang adalah yang tercantum dalam Babat Siliwangi. Nama Subang berasal dari nama seorang perempuan yakni Subang Larang atau Subang Karancang. Dikisahkan bahwa Nyi Subang Larang adalah seorang santri yang belajar di sebuah pesantren di Karawang yang diasuh oleh Syekh Datuk Kuro. Ia merupakan istri dari Raden Pamanah Rasa yang kemudian bergelar Prabu Siliwangi dan merupakan Raja Pajajaran, yang dari pernikahannya melahirkan 3 tokoh penyebar Islam yang berpengaruh di tanah Sunda, yaitu Raden Walang Sungsang, Ratu Rara Santang, dan Kian Santang. Versi lain mengatakan, kata Subang berasal dari nama sebuah daerah di Kuningan, Jawa Barat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dulu ada sebuah perusahaan perkebunan milik Belanda yang bergerak di perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu di daerah yang kita kenal sebagai Subang saat ini. Untuk mengembangkan usaha perkebunan tersebut, didatangkanlah para pekerja dari berbagai daerah, salah satunya dari Subang Kuningan. Saat itu di wilayah Subang belum banyak penduduknya. Para pekerja dari Subang Kuningan tersebut lalu mendirikan sebuah perkampungan di sekitar pabrik, dan kemudian perkampungan ini dikenal dengan nama Kampung Subang, sesuai tempat asal mereka. Sejak itulah kata Subang digunakan sebagai nama daerah Kabupaten Subang yang kita kenal saat ini. Menurut catatan sejarah, wilayah Kabupaten Subang sudah didiami oleh kelompok masyarakat sejak masa prasejarah. Ini terbukti dengan ditemukannya sebuah kapak batu di daerah Bojongkeding atau Binong sekarang, di Pagaden, Kalijati dan Dayakolot atau Sagalaherang sekarang. Temuan benda prasejarah ini menunjukkan pada saat itu di wilayah Kabupaten Subang, sudah ada sekelompok masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian sederhana. Selain itu, masih dalam periode prasejarah, berkembang pula kebudayaan perunggu, yang ditandai dengan penemuan situs di Kampung Engkel, Kecamatan Sagalaherang. Dan selanjutnya, pada saat berkembangnya corak kebudayaan Hindu, wilayah Subang menjadi bagian dari 3 kerajaan Sunda yang berkuasa, yakni Tarumanagara, Sunda, dan Pajajaran. Selama berkuasanya 3 kerajaan tersebut, wilayah Kabupaten Subang diperkirakan sudah ada kontak dengan beberapa kerajaan maritim lainnya, hingga dengan luar kawasan Nusantara. Dilihat dari peninggalannya berupa pecahan-pecahan keramik asal Cina di Patenggeng atau Kalijati sekarang, yang membuktikan bahwa selama abad ke-7 hingga abad ke-15, sudah terjalin kontak perdagangan dengan wilayah yang jauh. Sumber lain menyebutkan bahwa pada masa tersebut, wilayah Subang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Kesaksian Tome Pires, seorang Portugis yang mengadakan perjalanan keliling Nusantara, menyebutkan bahwa saat menelusuri pantai utara Jawa, kawasan sebelah timur Sungai Cimanuk hingga Banten adalah wilayah Kerajaan Sunda. Selanjutnya, ketika zaman Islam, masa datangnya pengaruh kebudayaan Islam di wilayah Subang tidak terlepas dari peran seorang tokoh ulama yang bernama Dalem Wangsa Goparana. Beliau merupakan putra dari Sunan Wanaperih yang putra sulung dari Prabu Pucuk Umum dari Ratu Sunyalarang, yang berarti merupakan cicit dari Prabu Siliwangi yang berasal dari Talaga, Majalengka. Sekitar tahun 1530, Wangsa Goparana membuka permukiman baru di Sagalaherang, dan menyebarkan agama Islam ke berbagai pelosok Subang, sehingga menjadikan Islam agama mayoritas di Kabupaten Subang hingga saat ini. Pasca runtuhnya Kerajaan Pajajaran, wilayah Subang seperti halnya wilayah lain di Pulau Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat Kerajaan Banten, Mataram, Sumedang Larang, VOC, Inggris, dan Kerajaan Belanda berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia. Pada saat konflik Mataram VOC, wilayah Kabupaten Subang, terutama di kawasan utara,
dijadikan jalur logistik bagi pasukan Sultan Agung yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara Sultan Agung yang urung kembali ke Mataram dan menetap di wilayah Subang. Selanjutnya pada tahun sekitar 1827, Subang diambil alih oleh Peter Willem Hofland. Ia merupakan pemilik dari wilayah perkebunan yang sangat luas, bahkan di seluruh perkebunannya dipasang jalur rel kereta api. Pada tahun 1886, nama perusahaan perkebunan yang bernama Perkebunan P dan T, Pamanukan dan Ciasem, atau P dan T Land ini berganti nama menjadi NV, Mat Secapi Tereksploitati der Pamanukan en Ciasem Landen. Daerah Subang dikuasai oleh pihak asing hingga Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Kabupaten Karawang, sebagai bagian dari wilayah sebelah timur Kabupaten Karawang. Namun dalam perkembangannya, Subang selanjutnya dimasukkan ke dalam Kabupaten Purwakarta, dan menjadi ibu kota Kabupaten Purwakarta, tepatnya pada tanggal 2 Januari tahun 1949 dengan SK Wali Negeri Pasundan nomor 12. Kemudian selanjutnya, karena wilayah Subang sebagai bagian dari Kabupaten Purwakarta dirasakan terlalu luas, maka terjadilah pemekaran daerah. Subang menjadi kabupaten tersendiri sebagai pemekaran dari Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, yang hingga hari ini menjadi kabupaten tersendiri yang masuk ke dalam pemerintahan Provinsi Jawa Barat.